Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di materi teorema Pitagoras. Sekarang masuk teorema Pitagoras pada segitiga siku-siku dengan besar sudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Ingat ya, segitiga itu kan jumlah sudutnya, besar sudutnya totalnya 180. Jadi ketika di sini siku-siku 90 derajat, berarti otomatis dua sudut yang lain ini jumlah harus 90 derajat. Nah, ketika dia dua sudut lainnya itu besarnya 30 derajat dan 60 derajat, dia ada perbandingan istimewanya nanti. Jadi bisa dihitung pakai Pitagoras biasa, bisa menggunakan perbandingan ini nanti ya. Jadi kadang nanti yang diketahui hanya 90 dan 60, berarti otomatis sudut satunya adalah 30 derajat, begitu juga sebaliknya. Tapi yang jelas tetap dia pada segitiga siku-siku ya. Lanjut. Sebelum ke perbandingannya, sebelumnya sedikit menyinggung, sebenarnya ini materi kelas 9, tapi di sini nanti kepakai sedikit operasi bentuk akar ya. Nanti ini dipakai di kelas 9. Kelas 9 dipelajari lebih dalam lagi. Yang pertama ada gini. Ketika ada akar A dikali dengan akar B, sama-sama bilangan di dalam akar, bilangannya boleh langsung dikalikan. Contoh seperti ini. Akar 3 kali akar 2. Jadi langsung dikalikan 3 kali 2 sama dengan akar 6. Begitu ya. Jadi boleh langsung dikalikan. Yang penting di dalam akar dengan di dalam akar. Nah, misalnya seperti ini. 3 akar 3 kali 2 akar 5. Ini kan ada bilangannya di dalam akar, ada bilangannya di luar. Cara mengalikannya, yang di luar kali dengan di luar. Berarti 3 dikali 2, ketemunya 6. Kemudian yang di dalam akar kali di dalam akar. Akar 3 kali akar 5. Seperti contoh di awal tadi, akar 15 tinggal dikalikan. Misal ada lagi 3 kali akar 2. Itu kan 3 nggak di dalam akar 2-nya di dalam akar. Tinggal ditempel 3 akar 2 gitu ya. Sekarang yang kedua, pembagian. Pembagian juga boleh dihitung langsung, asalkan B itu faktor dari A per B. Maksudnya, penyebutnya bisa membagi pembilangnya. 6 dibagi 2, 10 bagi 5, gitu boleh langsung. Contoh, nih, akar 10 bagi akar 2, 10 dibagi 2 kan bisa. Berarti langsung hasilnya akar 5. Tapi kalau ini nggak bisa dibagi. Misal, 10 dibagi 3 kan nggak bisa. Nanti ada caranya sendiri. Nah, ini caranya. Ketika dia nggak bisa dibagi, caranya seperti ini. Namanya ini nanti di materi kelas 9 itu dirasionalkan. Jadi nggak boleh dibagi akar. Contoh, ketika akar 10 dibagi akar 3, ini ya ditulis akar 10 per akar 3. 10 dibagi 3 kan nggak bisa. Jadi dia dikalikan dengan akar 3 per akar 3. Ini didapat dari mana? Dari penyebutnya ini. Kalau penyebutnya akar 3, berarti di sini ya akar 3 dibagi akar 3. Kalau ini akar 7, di sini juga akar 7 per akar 7. Kemudian dikalikan biasa, atas kali atas, bawah kali bawah. Akar 30 per akar 9. Akar 9 dihitung, ketemu akar 30 per 3. Ini boleh nggak dihitung? 30 bagi 3 kan bisa ya. Tapi yang atas ini ada akar, yang bawah nggak ada akar, berarti nggak boleh dihitung. Selesai sampai sini, akar 30 per 3. Gitu ya. Jadi kalau pembagian bentuk akar, kalau bilangannya bisa dibagi, boleh langsung dibagi, seperti yang nomor 2. Tapi kalau nggak bisa dibagi, berarti harus dirasionalkan namanya. Dikalikan dengan penyebut per penyebut. Ini ya, karena di sini akar 3, berarti dikali dengan akar 3 per akar 3. Kemudian satu lagi, ini yang nggak kalah pentingnya, sering dipakai nanti, akar 20. Akar 20 kan nggak ada ya. Ada tapi kan bilangannya koma. Adanya kan akar 25, akar 16, akar 36 ada. Nah, akar 20 ini nanti disederhanakan. Cara menyederhanakannya, buat perkalian dua bilangan akar. 20 itu kan bisa 4 kali 5, bisa 2 kali 10, bisa 20 kali 1 kan bisa. Buat perkalian dua bilangan, sama-sama di akar ya. Tapi harus salah satu bisa di akar.
4 sama 5. Yang bisa diakar bilangan 4. Akar 4 kan bisa ya. Kalau 10 dan 2, 10 sama 2 dikalikan hasilnya juga 20. Tapi 10 nggak bisa diakar, 2 juga nggak bisa diakar. Jadi yang diambil akar 4 kali akar 5. Yang akar 4 dihitung, akar 4 kan 2. Kemudian 2 akar 5. Yang akar 5-nya tetap. Ini namanya menyederhanakan bentuk akar. Contoh lagi, akar 18. Di sini akar 9 kali akar 2. Yang bisa diakarkan kan yang 9. Akar 9 itu 3 akar 2. Akar 9-nya berubah jadi 3. Contoh satu lagi, akar 80. Akar 80 itu bisa 16 kali 5, bisa 4 kali 20 juga bisa. Tapi nanti 20 disederhanakan lagi. Kerjanya 2 kali. Jadi kalau ada soal seperti ini, menyederhanakan, pilih yang bilangannya paling besar agar menyederhanakannya cuma sekali. Akar 16 kali akar 5, akar 16 diganti 4 akar 5. Ini untuk permulaan, sedikit kenalan dengan operasi bentuk akar ya. Nanti silahkan ditulis untuk referensi nanti dalam perhitungan teorema Pythagoras materi yang ini. Selanjutnya baru kita masuk ke Pythagoras yang tadi, yang sudut 30, 60, dan 90. Nah, misal kita punya segitiga siku-siku seperti ini. Diketahui ini 10 cm, kemudian ini X, ini Y. Disuruh mencari nilai X sama nilai Y-nya. Kalau Pythagoras itu kan bisa dipakai kalau ada dua sisi yang diketahui ya. Entah itu mencari sisi merah atau sisi siku-sikunya, sisi penyiku. Yang penting harus ada dua sisi yang diketahui, baru dimasukkan ke teorema Pythagoras. Tapi di sini yang diketahui hanya satu. Yang dicari malah yang dua. Nah, ini kan nggak bisa kalau pakai teorema Pythagoras biasa. Nah, sekarang kita coba dulu. Ini soalnya seperti ini. Kemudian kita gambar lagi segitiga yang sama ini, tapi kita taruh di sebelah kirinya. Jadi seperti ini. Kayak dilipat ke sebelah kiri ya. Jadi ditumbuk jadi seperti ini. Sekarang lihat sudutnya. Ini 60 derajat, ini 60 derajat, ini 30 dan 30, jadinya kan 60. Nah, suatu segitiga yang sudutnya 60 derajat semua, berarti segitiga itu disebut segitiga sama sisi. Ketika ini 10 cm, yang lain juga 10 cm. Kemudian, ini ada garis tingginya. Ada garis tinggi karena dia segitiga sama sisi. Ketika dia dibuat garis tinggi, otomatis yang sebelah kiri dari garis tinggi ya, dari garis tinggi ke sebelah kiri sama ke sebelah kanan, otomatis besarnya sama. Berarti kalau ini bawah totalnya 10, berarti sebelah kiri sebelah kanannya sama, berarti setengahnya yaitu 5 cm. Jadi ketemu X-nya sama dengan 5 cm. Dan kita copot lagi segitiganya. Udah didapat X 5 cm, ini 10, sekarang tinggal mencari Y di Pythagoras biasa. Ini 10 cm kan sisi miring, di depan sudut 90 derajat. Berarti Y kuadrat sama dengan 10 kuadrat kurangi 5 kuadrat. Kita masukkan. Nah, ini nanti kepake yang tadi, menyederhanakan bentuk akar. Akar 75 kan nggak ada. Karena akar 75 nggak ada, berarti disederhanakan. Perkalian dua bilangan yang hasilnya 75, dan salah satu bilangannya harus bisa diakar, yaitu akar 25 kali akar 3. Ini dikalikan hasilnya 75. Akar 25 sama dengan 5. Jadi hasilnya 5 akar 3. Jadi ketemu Y-nya 5 akar 3. Kemudian kita kembalikan ke soal tadi. Udah ketemu X-nya 5, Y-nya 5 akar 3. Udah selesai. Nah, tapi kalau perhitungan seperti ini kan lama, harus pakai bantuan segitiga lagi agar jadi segitiga sama sisi. Nah, sekarang seperti ini. Ini sudutnya kan 30, 60, dan 90 derajat. Kita tulis dulu.
Ada sudut 30 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Sekarang kita lihat sisi di depan 30 derajat. Di depan 30 derajat berarti ke bawah sini 5 cm. Di depan 60 derajat ke sini ya, atas ke kiri atas 5 akar 3. Di depan 90 derajat ke kanan atas 10 cm. Kita buat perbandingannya ya. Jadi 5 banding 5 akar 3 banding 10. Kemudian kita sederhanakan lagi. Ketiga bilangan ini kan sama-sama bisa dibagi 5. Jadinya 1 banding akar 3 banding 2. Jadi nanti dalam perhitungannya kita pakai perbandingan ini. Yang di depan sudut 30 itu 1, di depan 60 derajat itu akar 3, di depan 90 derajat itu 2. Maksudnya gimana? Nanti lebih jelasnya lagi di contoh soal ya. Jadi ini asal-usul dari perbandingan ini kita dapat dari beberapa langkah ini ya. Kita simpulkan di sini. Belum keluar. Nah, gini. 30 derajat menghadapnya ke sini. Menentukan sisi itu di hadapan sudut berapa juga harus benar ya, jangan sampai keliru. 30 derajat menghadapnya ke sini, ke bawah sini. Kalau gambarnya seperti ini ya. 60 derajat menghadapnya ke kiri atas, 90 derajat menghadapnya ke kanan atas. Dan perbandingannya seperti yang tadi, 30 derajat banding 60 derajat banding 90 derajat itu sama dengan 1 banding akar 3 banding 2. Ini memang harus dihafal ya, perbandingan Pythagoras ini. Kita ke contoh soal sekarang, latihan soal. Tentukan nilai X dan Y dari segitiga berikut. Ini segitiga siku-siku dengan sudut 30, 60, dan 90. Sekarang yang diketahui 10 cm. Ini soal yang tadi ya, soal yang di penemuan perbandingan tadi. Kita coba menyelesaikannya pakai perbandingan. Ini yang diketahui 10 cm, dia di depan sudut ini 90 derajat. Kemudian X ini dia di depan sudut 30, ke sini menghadapnya. Kemudian Y itu di depan sudut 60 derajat. Sekarang kita cari yang X dulu. Karena mencari X yang diketahui 10 berarti X per 10 sama dengan 30 derajat per 90 derajat. Maksudnya ini bukan nanti 30 sama 90 disederhanakan ya. Maksudnya itu X itu di depan sudut 30, 10 itu di depan 90 derajat. Makanya di sini dikasih warna merah. Ini bukan 30 dibagi 90, tapi X di depan 30, 10 di depan 90. Kemudian kita ganti sudut-sudut ini dengan perbandingannya tadi. 30 itu perbandingannya 1, 90 derajat perbandingannya 2. Nah, kita tulis seperti ini. Nah, yang ini baru yang dihitung. Jadi X per 10 sama dengan 1 per 2. Kenapa 1 per 2? Karena X di depan 30 derajat yang perbandingannya 1. Kemudian 10 ini 10 cm di depan 90 derajat yang perbandingannya 2. Perbandingan yang sebelumnya tadi ya. Dan kita hitung. Ini bisa dicoret ya. 10 sama 2. X per 5 sama dengan 1 per 1. Berarti X sama dengan dikali silang X kali 1, 5 kali 1. Ketemu X-nya 5. Sama seperti yang tadi. Kemudian yang Y sekarang. Y per 10 sama dengan 60 derajat per 90 derajat. Karena Y di depan 60 dan 10 cm di depan 90 derajat. 60 derajat tadi perbandingannya akar 3, 90 derajat perbandingannya 2. Ini bisa dicatat lagi yang bawah. Kemudian kali silang Y kali 1. Y 5 kali akar 3. Bilangan ketika dikalikan akar tinggal ditempel. Gini ya. Ketemunya Y 5 akar 3. Sama jawabannya seperti yang tadi. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Dipelajari pelan-pelan nanti biar lebih paham penggunaan perbandingannya. Tentukan nilai A dan B dari segitiga berikut. Di sini yang diketahui 6. Ini anggap aja 6 cm ya.
6 itu di depan sudut 30 derajat. Disuruh mencari A dan B. Kalau ada soal yang diketahui di depan 30 derajat, itu soal paling mudah. Mudah banget nanti pengerjaannya. Sekarang kita cari yang A dulu. Berarti A per 6 sama dengan 60 derajat per 30 derajat. Kenapa 60 per 30? Karena A itu di depan 60 derajat dan 6 itu di depan 30 derajat. 60 tadi perbandingannya akar 3, 30 derajat perbandingannya 1. Tinggal dikali silang, X kali 1X sama dengan 6 kali akar 3. Selesai. Ketemu A-nya, kok X tadi ini? Harusnya A ya. A-nya 6 akar 3. Kemudian nyari yang B. B per 6 sama dengan 90 derajat per 30 derajat. Karena B di depan 90 dan 6 di depan 30 derajat. Kita masukkan 90 derajat itu perbandingannya 2. Ini masih salah X ya, harusnya B. 90 derajat itu 2, 30 derajat itu 1. Tinggal kali silang, X ketemu 12 atau B ketemunya 12. Jadi untuk soal yang diketahui kok di depan 30 derajat itu soal paling mudah. Hitungannya lebih paling mudah, enak, gampang. Saran diperhatikan sebentar sebelum lanjut ke soal berikutnya. Ketika yang diketahui 30 derajat, di depan 30 derajat, mencari yang di depan 60 derajat, itu hasilnya pasti hanya tinggal ditempeli akar 3. Yang awalnya 6 jadi 6 akar 3. Kalau mencari yang di depan 90 derajat tinggal dikali 2. Awalnya 6, dia jadi 12. Gitu. Kemudian kalau yang diketahui 90 derajat, mencari 30 derajat, itu pasti tinggal dibagi 2. Kalau mencari yang di depan 60 derajat, dibagi 2, dikasih akar 3. Itu polanya seperti itu. Tapi kalau nggak hafal polanya juga nggak apa-apa. Yang penting perbandingannya tadi dan bisa mengaplikasikannya. Satu contoh soal lagi nomor 3. Tentukan nilai X dan Y dari segitiga berikut. Ini yang diketahui yang di depan 60 derajat. X itu di depan 30 derajat, Y di depan 90 derajat. Kita cari X dulu, berarti X per 8 akar 3 sama dengan 30 derajat per 60 derajat. X di depan 30, 8 akar 3 di depan 60. 30 itu perbandingannya 1, 60 itu perbandingannya akar 3. Jadi ini sudut, diganti perbandingannya baru dihitung. Sekarang dikali silang. X kali akar 3, akar 3X sama dengan 8 akar 3. Ini karena dikali 1 ya. Akar 3-nya pindah ruas jadi pembagian. Nah, akar 3 bagi akar 3 hilang ya. 3 bagi 3 kan 1, akar 1 kan 1. Coret, ditinggal 8. Kemudian mencari yang Y. Y per 8 akar 3. Y itu di depan sudut 90 derajat. 8 akar 3 di depan 60 derajat. 90 itu perbandingannya 2. 60 perbandingannya akar 3. Kemudian kali silang. Ini perhatikan yang 8 akar 3 kali 2. Ini kan ada angka dan akar, ini cuman ada angka. Berarti 2-nya ini hanya dikalikan dengan 8. Dia nggak dikali dengan akar 3. Ingat tadi ya, di luar akar kali di luar akar, di dalam akar kali di dalam akar. Kemudian akar 3-nya pindah ke ruas kanan. Ketemu Y sama dengan 16. Selesai untuk yang sudut 30, 60, dan 90. Sebenarnya caranya banyak, ada cara lain. Mungkin kalian bisa menemukan di internet ataupun di video YouTube yang lain. Caranya banyak. Di video ini dijelaskan pakai cara perbandingan seperti ini ya. Diulang-ulang terus cara penggunaan perbandingannya, terutama ketika udah dihafalkan perbandingannya, cara penggunaannya juga harus paham, harus bisa. Dan operasi bentuk akar
pelan-pelan dipelajari. Untuk video kali ini selesai. Tetap semangat untuk terus belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.